Hello everyone. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat project di AutoCAD dan desktop, dan juga upload atau running point, dan yang terakhir membuat kontur atau membangkitkan kontur dari point yang kita upload. Oke, langsung saja kita buka program AutoCAD-nya. Di sini sudah saya buka. Pertama kita akan membuat project-nya. Untuk membuat project-nya kita masuk ke menu File and New. Nah, di sini kita masukkan nama filenya. Itu kita kasih nama kontur. Lalu setelah itu kita atur project and drawing location, atau filenya kita simpan di mana. Kita atur di browse. Nah, kalau saya akan simpan di sini. Oke, sudah saya atur. Klik OK. Nah, setelah itu kita select atau kita pilih drawing template-nya. Kita pakai apa? Biasanya kita pakai acat.dwt. Oke. Nah, setelah itu maka akan muncul menu load setting. Nah, di sini kita pilih untuk skala yang akan kita pakai itu skala meter 1000 atau metrik 1:1000. Oke, next. Nah, di sini akan muncul menu selanjutnya yaitu unit. Nah, di sini ada menu untuk pilih linear units. Nah, linear units yang kita gunakan itu meters, karena kita berada biasanya pakai meters. Kalau kita mungkin di luar negeri biasanya pakai feet. Nah, untuk angle unitnya kita pakai degrees. Untuk angle display slide kita pakai north azim. Untuk display precision mungkin default itu sudah apa-apa, nggak bisa diatur, tapi kalau pengen ada yang dirubah ya silakan dirubah. Oke, lanjut, next. Nah, di sini drawing scale. Hanya untuk horizontal vertikalnya memang pakai skala 1/1000 dan 1/100 untuk vertikalnya. Untuk sheet size ya kita pakai itu kayak A3 297 x 420 mili. Oke, next. Nah, setelah menu ini kita masuk ke menu zone atau sistem koordinat. Nah, untuk kategoris kita pilih kalau kita berada Indonesia, biasanya pakai kita pakai sistem koordinat UTM, datumnya WGS 84. Nah, untuk zonanya kita pakai zona karena lokasinya di Sulawesi Selatan, data yang saya pakai, jadi kita pakai zona 51S 51N. Oke. Nah, ini menu orientationnya kita default aja. Next. Nah, untuk ini style, textile, jadi hurufnya itu kita pakai apa? Nah, ini pakai milimeter. Untuk style inset nggak usah dipilih, kita pilih yang select current style, kita pilih 2 mm. Oke, next. Ini untuk bordernya ini kita abaikan aja, default aja nggak apa-apa. Oke, next. Nah, di sini sudah selesai, ini save setting, langsung aja klik finish. Oke, di sini maka akan muncul setelah kita buat project. Nah, ini linear unit pakai metrik, angular pakai degree, angular type pakai azimuth, dan lain sebagainya. Oke, klik OK. Nah, setelah itu kita upload pointnya. Langsung aja ke menu point, kita atur dulu tampilan pointnya di menu point setting, lalu di teks kita atur 0,1
tuh, biar tulisannya tidak terlalu besar nanti munculnya. Untuk markernya biasanya saya pakai ini. Kalau teman-teman sekalian ada yang ingin dikasih kayak poin, itu ada silang, ada yang plus, ada kotak bordernya itu. Untuk ini soalnya kalau nggak pengaruh sama size nya, jadi saya suka pakai ini, titik atau dot. Oke. Nah setelah itu kita kembali lagi ke menu poin, kita masuk ke import atau export point. Nah kita masuk ke menu import point, klik. Nah ini sudah muncul format import point. Nah di sini kita atur formatnya. Di sini ada beberapa pilihan, ENZ, comma delimited, atau ENZ space delimited. Nah, di sini juga external project point database. Di sini ada NEZ atau NES delimited, terus space sama PENZD. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa A itu easting, N itu northing, Z itu untuk elevation. Nah, kita coba pakai PENZD yang space, karena kita pakai space itu atau tab. Jadi ada yang pakai koma, ada yang pakai tab atau space. Nah terus ada P dan D, itu maksudnya itu nomor poin, kalau D nya itu description. Oke, kita langsung pakai pens, klik OK. Kita pilih file yang akan kita upload. Kita klik yang menu seperti folder dibuka. Nah sini kita masuk ke cari file kalian. File saya yang akan saya pakai di manage. Oke, klik open. Nah setelah kita pilih filenya, kita klik OK. Nah di sini menu Google Database Import option. Nah di sini kita biarkan yang kita default, agar nanti kita bisa update datanya kalau ada perubahan. Kita klik OK. Nah itu tadi adalah proses importing point. Jadi memang ini kan kosong gini, soalnya di sini masih koordinatnya itu di originnya atau pusat koordinat. Nah 0, 0, 0, 0. Coba kita langsung center extend, kita pakai shortcut itu Z enter atau spasi, terus E enter spasi. Nah dan muncul poin-poin yang kita upload. Extend center tadi itu bisa pakai scroll 2 kali, diklik aja, teman-teman nanti bisa coba. Nah di sini poinnya sudah muncul sesuai apa yang kita upload tadi. Nah di sini kan ada keterangan ini poinnya, nomor poin, ini elevation, nah ini description, makanya kita tadi pakai PENZD. Kalau kalian pilih ENZD atau NEZ itu akan muncul elevasinya aja, nggak ada keterangan poin sama nomor poinnya. Nah setelah kita import poin, kita langsung aja buat garis konturnya atau membangkitkan garis kontur dari AutoCAD. Pertama-tama kita pakai data yang sebelah kanan aja, karena terlihat lebih banyak. Yang sebelah kiri kita hapus dulu. Oke. Nah setelah itu kita masuk menu terrain, pilih terrain model explorer. Nah sini muncul menu terrain model explorer. Langsung aja kita buat project untuk new surface nya, create new surface, terus kita masuk ke menu point files. Nah point files kita pilih point files nya. Oke, ini ada dua pilihan, add point files atau add point from AutoCAD object. Jadi add point files itu kita memilih file seperti kita mau running point tadi, seperti di import point. Nah kalau add point files, ini add point from AutoCAD object, kita pakai ini yang point. Nah ini maksudnya kita pilih objek yang sudah kita upload di display menu awal, menu utamanya.
Oke, kita pakai yang entity. Nah, kita coba semua, kita select semuanya, kita blok. Lalu, nah di sini akan muncul keterangan 311 pound. Nah, di sini ketemu sebelah 311 poin. Kita klik enter, spasi. Nah, ini sudah muncul surface 1 pnt.txt. Nah, setelah kita import poinnya, langsung aja kita build konturnya. Ke menu klik kanan di surface 1, terus kita build. Nah, di sini kita biarkan default aja atau standar, atau klik OK. Nah, langsung muncul setelah diproses done building surface. Oke. Nah, kita close saja untuk Terrain model Explorer-nya. Sekarang kita kembali ke menu Terrain, terus masuk ke menu Create Contour. Nah, di sini ada elevation range. Ini elevasi paling rendah yang kedetek dan elevasi yang tertinggi. Kita pakai semuanya ya, nggak usah dikurangin dan ditambahin. Oke, terus untuk intervalnya kita pakai interval, ada yang both minor dan major. Nah, di sini akan keluar kontur minor dan kontur major. Kita pakai intervalnya pakai 1 meter. Nah, pokoknya intinya kalau ada minor dan major itu maksudnya minor itu garis utamanya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau major itu garis kontur kelipatan 5 dari garis minor. Jadi kalau major itu 5, 10, 15 gitu kan, kalau kita intervalnya 1. Nah, setelah itu kita atur properties. Nah, kita di sini akan disajikan kontur objek atau polylines. Kalau kontur objek ini otomatis, jadi kita bisa atur. Coba kita masuk ke style manager, langsung terus ke kontur range. Nah, di sini kan muncul current style standar. Nah, kita lebih fokus ke smoothing option. Nah, smoothing option ini kan untuk memperhalus tampilan konturnya. Memang kalau no smoothing itu kan seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat kan untuk sudut berkontur kan tidak boleh seperti ini. Nah, untuk menghilangkan sudut ini biasanya itu dipakai spline tool. Nah, sini itu langsung sangat halus ya kan, jadi lihat sama teman-teman spline tool. Nah, sangat halus. Kalau kita mau mengatur kehalusan levelnya itu ada di menu advertises. Nah, di advertises ini bisa kita atur di skala 0 sampai 10. Nah, cuman lebih gak terlalu anuan seperti yang di explain curve tadi, terlalu ekstrim ya. Nah, sini kita tidak akan memakai ini karena nanti kita pakai style polyline. Karena nanti kita kalau ada suatu kesalahan itu bisa kita edit. Kalau pakai kontur objek kita nggak bisa ngedit, itu bentuknya sudah paten. Karena nanti kalau kita putus kita nggak bisa nyambung lagi. Oke, langsung kita oke aja. Ya, di sini akan muncul default kontur. Nah, kalau sebelumnya sudah ada kontur kita bisa klik yes. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau sudah ada nggak ingin dihapus ya klik ketik no. Karena kita sebelumnya nggak ada kontur, klik yes aja nggak apa-apa karena nggak ada pengaruhnya. Oke, yes. Nah, langsung kontur hasil kita. Mungkin ini tidak perbedaan antara minor dan major. Kita ubah dulu warnanya, masuk ke menu layers, properties manager. Nah, di sini akan muncul di kontur major. Ini layer kontur major kita ganti di coklat gelap. Lalu untuk kontur minornya kita untuk coklat terang atau lebih ke kuning. Oke. Nah, di sini kan kita lihat
benar kan? Sebenarnya coba kita lihat di properti sih, ini kontur elevasi 849 isi adalah 48. Bisa kita lihat, nah 802, 803 kan, dan majornya kelipatan 5 dan 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kelipatan 5 pasti ada garis yang namanya major. Oke, setelah kita buat kontur, langsung saja kita langsung masuk ke menu terrain, terus contour levels, pilih group interior. Nah, di sini untuk memberikan keterangan kontur, add multiple interior layers, edge contour sama. Oke, kita klik oke. Nah, di sini kita coba tarik garisnya sebelah sini, klik terus sampai ke bawah, langsung klik lagi. Nah, sini akan muncul. Nah, kenapa di sini tidak muncul? Karena tadi itu kena ketutup segini. Jadi kalau di AutoCAD itu, kalau objek yang dipilih ketutup atau nggak muncul di menu utama, akan tidak muncul. Coba kita sekali lagi. Nah, kan muncul. Nah, di sini akan muncul lah seperti ini. Kita coba klik lagi. Nah, di sini kan muncul. Jadi kita bisa lihat dari keterangan kontur. Nah, ini 802, terus ke sini 10, 20, 25, 30 sampai lah. Ini berarti di sini tuh elevasinya lebih rendah. Nah, makan ke sini semakin tinggi. Nah, bisa kita lihat teman-teman hasil dari kita membuat kontur. Nanti teman-teman bisa coba, sangat mudah. Step by stepnya sudah saya jelaskan juga. Oke, kali ini itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video kami. See you next time.